Oke, halo semuanya teman-teman. Terima kasih yang udah join di kelas malam ini ya, kelas bulan Juni. Kali ini kita akan ngebahas gimana cara cuan dengan metode day trading. Nah, kelas ini sebenarnya dibuat berdasarkan karena banyaknya kasus ya di grup itu. eh, Ya kita kan mainnya day trading ya. Menu sore itu disebutnya dengan day trading, beli harian aja. Nah, dari situ banyak kejadian yang ketika harga sahamnya naik udah TP tapi nggak TP gitu, dia nggak TP. Nah, ketika dia nggak TP, tiba-tiba harga sahamnya malah longsor, malah turun lagi. Nah, tiba-tiba bingung, panik gimana. Nah, seperti itu banyak banget kejadian yang sering dilupain ya. Wah, padahal itu satu hal yang nggak boleh dianggap remeh ya. Take profit itu harus dianggap sebagai suatu kewajiban. Nggak tahu alasan kenapa dia nggak TP, apa karena lupa atau karena ada kerjaan lain. Nah, di kelas malam ini kita akan bahas semuanya, terus bagaimana cara meminimalisir untuk hal-hal kayak gitu tuh supaya nggak terjadi gitu. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama ya, kita bisa mulai aja. Nah, sebelumnya ini sosial media kita ya, boleh dibantu follow di Instagram @tradestockid atau juga di YouTube. Nah, nanti video ini bakal kita upload ulang juga di YouTube supaya kalian bisa nonton lagi, atau teman-teman yang lain belum nonton bisa sambil nonton ulang supaya bisa belajar terus. Nah, di YouTube juga ada beberapa video learning ya, atau belajar yang lain, atau juga ada rekomendasi saham setiap hari atau yang lainnya. Nah, langsung aja, ini channel Telegram kita ya, yang belum join boleh join, ini linknya. Nah, kita langsung masuk ke materi teknik day trading. Sebenarnya sebelum kita lebih jauh ngebahas day trading ya, kita sedikit tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu sebenarnya teknik day trading itu apa gitu. Nah, jadi day trading itu disebut suatu teknik dalam trading saham yang akan memanfaatkan gejolak atau euforia suatu saham yang mengalami lonjakan kenaikan suatu harga dan dilakukan dengan waktu yang singkat. Nah, di sini kata kuncinya mengalami lonjakan kenaikan suatu harga. Makanya kenapa kalau misalkan kalian bingung ya, kenapa menu sore itu saham-saham yang naik terus gitu. Ya ini karena untuk kita bermain day trading atau beli sore jual pagi gitu ya. Nah, itu mesti saham-saham yang memang sedang mengalami lonjakan kenaikan atau di dalam saham tersebut ada satu euforia gitu. Nah, yang kita harapkan ketika hari itu dia mengalami euforia naik, nah besok itu harusnya dia melanjutkan kenaikan, itu yang kita harapkan. Tapi kan ya market selalu nggak market tuh nggak bisa bergerak sesuai keinginan kita. Tapi itu adalah salah satu yang bisa kita jadikan acuan utama dalam teknik day trading. Nggak bisa nih saham yang lagi turun gitu ya, atau sehari itu lagi ARB kita buy untuk day trading gitu ya, nggak bisa. Terus juga atau misalkan sahamnya lagi nggak naik gitu atau minus 3-4%. Nah, berarti kan di hari tersebut sahamnya sedang tekanan jualnya tuh kuat sehingga saham tersebut mengalami penurunan. Nah, itu bisa nggak besoknya naik? Bisa aja, tapi kemungkinan untuk turunnya itu lebih besar. Nah, makanya kita bermain di saham-saham yang memang sedang mengalami kenaikan aja. Teknik trading itu. Nah, oke, kita masuk ke ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri yang pertama untuk day trading itu adalah trading dalam jangka waktu yang pendek, yaitu harian. Biasa disebut beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore. Nah, kalau kita yang biasa kita pakai ini beli sore jual pagi. Atau biasa disebut BSJP. Tapi saya sendiri itu nggak mau nyebut BSJP. Kenapa? Kalau misalkan saya nyebut BSJP, beli sore jual pagi, nah nanti mindset yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita itu, oh ketika kita beli sore berarti besok pagi tuh harus kita jual. Padahal kan nggak selalu pagi-pagi tuh kita jual. Memang terkadang mungkin lebih banyak pagi itu kita jual, tapi bisa aja loh dia tuh bisa naik siang atau mungkin bisa naik sore hari, atau mungkin dia harus delay dulu 1-2 hari. Contohnya kan hari ini banyak saham yang delay kayak MPPA, menu sore kita yang kemarin, harusnya kemarin kan delay 1 hari ya, kemarin nggak naik, hari ini naiknya. AGII 2 hari baru naik. Nah, itu makanya kenapa saya nggak mau sebut beli sore jual pagi. Kenapa disebutnya menu sore aja gitu, karena untuk jualnya ya kita nggak bisa berpatokan oh besok harus jual, enggak, kita jual tuh ketika naik, atau turun ya kita cut loss. Nah, kalau beli pagi jual sore ya itu bisa kalian manfaatkan di menu pagi ya.
Mungkin ada yang bilang, wah menu pagi tuh terlalu cepat. Ya emang seperti itu, karena gejolak market saat awal buka tuh memang sangat cepat ya. Nah, kenapa menu pagi? Mungkin banyak yang bilang, wah susah nih belinya ya. Itu salah satu apa ya, kalau misalkan kalian punya sekuritas yang mendukung atau kalian udah terbiasa main cepat, ya itu beli pagi itu bisa dilakukan gitu. Ataupun misalkan ya sahamnya yang nggak tiba-tiba langsung naik kan, ada juga yang tiba-tiba langsung naik, ada juga yang nggak tiba-tiba langsung naik. Kayak contoh pagi ini Jas ya, Jas pagi ini kan nggak langsung naik tuh, dia masuk ke area buy malah turun dulu, jemput area buy di bawah, baru habis itu naik, baru habis itu dibanting ke bawah seperti itu. Nah ya kriterianya tuh macam-macam, jadi nggak selalu langsung naik atau juga nggak selalu dia ya datar dulu, flat dulu baru naik, nggak selalu seperti itu. Nah, tapi ya udah kalau misalkan mau main aman atau main yang enak ya udah kita beli sore saat market closing ya pagi-pagi. Udah kita sibuk aja mantau saham kita yang udah kita beli di sore hari seperti itu. Nah, untuk target profit ini biasanya tuh sekitar 2% sampai 5%. Nah, di sini nih yang banyak orang-orang apa ya lupa akan hal ini. Kenapa? Karena mungkin dia awalnya terbiasa main swing gitu ya. Terbiasa main swing dengan profit misalkan contoh 10% atau terbiasa dengan market yang sedang bullish gitu. Ketika market bullish kan dapat 10% tuh sangat mudah ya, nggak terlalu susah gitu. Nah, tapi ketika marketnya sedang sideways ataupun mengarah ke downtrend itu dapat 5% pun sebenarnya itu sangat susah loh. Contoh market sekarang seperti apa? Market sekarang kan sangat susah. Jujur untuk saya pribadi market sekarang agak susah. Makanya kenapa menu sore tuh kayak nggak selancar biasa pagi-pagi tuh langsung naik ini kan nggak bisa delay sehari, bisa delay 2 hari itu karena memang marketnya tuh bener-bener lagi nggak enak gitu. Makanya kalau di luar tuh banyak yang ngomong mereka pada stay in cash ya pada 70% cash atau 80% cash. Nah, itu ya emang diharuskan seperti itu ya untuk orang-orang yang memang mainnya bukan day trading. Mereka yang mainnya agak lebih panjang atau swing bisa disebut seperti itu. Itu memang diharuskan karena marketnya lagi nggak enak seperti itu. Nah, makanya kenapa day trading masih tetap bisa ya, day trading tuh bisa dilakukan ketika market sedang apapun, sedang bullish lebih enak, sedang bearish pun sebenarnya bisa dilakukan seperti saat ini gitu. Nah, ini yang harus kalian camkan ya. Kalian masukkan ke pikiran kalian udah 2-5% target profitnya. Ini kan kalau misalkan kita hitung kasarnya ya. Kalau oke deh kita hitung kasar 2% dapat sehari gitu. 2% sehari per hari. Nah, kalau misalkan kita satu bulan itu market kan 20 hari ya. Nah, berarti ya oke 20%. Ini kotor ya, 20% kotor. Belum misalkan ya oke dipotong cut loss, dipotong fee sekuritas yang mungkin bisa sisa 10% itu udah bagus loh. Itu udah bagus misalkan seperti itu. Jadi oke emang setiap harinya tuh sedikit dapatnya ya cuma 2, dapatnya cuma 3%. Ya, tapi kan ketika dikalkulasikan di akhir, ketika kita di 1 bulan kan gitu ya, di hitung direkap gitu di akhir bulan ya itu nggak kalah gitu dengan yang swing seperti itu. Namun itu sedikit ciri-ciri dari day trading ya yang mesti kalian ketahui ya. Kenapa harus diketahui ya? Karena kita sendiri ya banyak bermainnya di sini gitu di day trading. Karena kalau misalkan di swing dengan day trading ya itu udah sangat berbeda ya. Mungkin kalau di swing itu ya mainnya tipe lebih santai, lebih slow gitu kan. Tapi kalau di day trading ya kita akan banyak melakukan aksi gitu. Nah, selanjutnya, sebenarnya day trading ini cocok untuk siapa? Nah, kan kalau misalkan kalau pemula gitu ya, wah saya pemula nih di saham, terus gimana dong? Ya udah kan saran orang tuh udah beli aja dulu nanti tunggu dia naik. Nah, itu kan biasanya diarahkan lebih ke swing-nya. Nah, terus day trading ini cocoknya untuk siapa? Nah, yang pertama, day trading ini cocok untuk trader yang memiliki waktu untuk memantau market pada saat jam 9 sampai jam 10 dan juga jam 14.30 sampai 15.00. Kenapa? Karena di jam pagi nih, di jam pagi kan biasa kita gunakan ya untuk misalkan siap-siap untuk jual. Nah, kenapa? Makanya banyak yang wah ini nggak kejual, ini lupa jual atau memang greedy orangnya gitu, pengen wah kayaknya ini sahamnya masih bisa naik nih, nggak taunya
malah anjlok turun gitu. Nah, makanya kenapa harus untuk orang-orang yang punya waktu di jam-jam ini yang nggak sampai jam 10, mungkin sampai jam 9.30 ya. Intinya di awal market buka tuh kita usahakan harus bisa melihat gitu, bisa memantau entah itu di layar komputer kalian atau layar HP kalian, itu terserah. Nah, terakhir sore hari jam 14.30 atau 15.00. Mungkin kalau kalian di grup kita ya udah kalian standby aja di jam 14 ya 14.50 ya untuk lihat menu sore yang dikirim di grup, karena di jam 14.30 atau jam 14.00 itu khusus biasa saya mulai screening gitu. Saya biasa mulai screening untuk cari-cari menu sore itu udah dimulai dari jam 2 siang tuh udah dimulai. Dari jam 14.00 udah mulai cari. Nah, makanya ini waktu-waktu ini penting. Nah, gimana kalau misalkan di waktu ini kita sibuk gitu atau kita nggak bisa mantau market? Contoh, oke kalau sore hari ya nggak apa-apa. Tapi kalau pagi hari gimana? Ya udah, kalian sekarang kan di sekuritas masing-masing ada yang namanya auto order, ada stop loss, ya ada trailing stop. Nah, itu coba digunakan gitu. Jangan sampai kalian nggak pakai auto order, terus kalian juga nggak bisa mantau market. Nah, kan ya oke kalau misalkan tiba-tiba pas kalian waktu senggang gitu, kalian contoh kalian punya waktu senggang di jam 11 siang gitu, pas dilihat wah enak nih sahamnya tiba-tiba lagi naik, mungkin lagi naik 10% gitu ya, itu enak. Tapi kan kebanyakan sahamnya malah turun. Kenapa? Karena saham-saham day trading, saham-saham menu sore itu adalah saham-saham yang sebelumnya tuh udah naik lumayan. Nah, kita tuh beli manfaatin buat besok paginya tuh naik dulu. Nah, biasanya ketika naik dulu sedikit, orang-orang yang kemarin udah pada beli di bawah gitu ya. Nah, itu tuh mereka pada jualan gitu. Jadi, nah kita ikut jualan, tapi bisa nggak dia lanjut? Bisa aja. Tapi kan secara ini ya, atau secara histori yang saya perhatikan, dia tuh biasanya ketika udah naik tuh malah kebanyakan turun. Makanya kalau kalian lihat menu sore banyaknya tuh pas sorenya ya merah. Nah, itu kita nggak peduli mau sorenya merah atau apapun ya, yang kita peduli itu yang kita mau tuh pagi-pagi tuh harus naik dulu supaya kita bisa take profit seperti itu. Nah, makanya itu yang harus diperhatikan. Kalau kalian nggak bisa pantau market di jam segini, ya udah kalian pasang stop atau kalian trailing stop. Contoh deh, kalian trailing stop 2%. Atau enggak, kalian langsung aja pasang TP1 gitu. Order di TP1. Nah, TP1 kan lumayan tuh profitnya hampir 2% ya. Udah saya setting TP1 2%, udah kalian input aja order dari pagi TP1. Nanti kalau misalkan market harga sahamnya naik pagi-pagi udah langsung kena ya, terserah selanjutnya harga sahamnya mau naik atau turun ya udah kalian gak usah peduli karena kalian pun sibuk nggak bisa pantau gitu. Beda cerita ketika kalian bisa pantau. Tapi gimana ketika misalkan TP1-nya nggak kejemput gitu ya, dia lanjut turun. Nah, itu mungkin bisa kalian lihat lagi apakah dia sudah menembus area stop loss-nya atau belum. Nah, itu bisa disesuaikan. Kalau belum boleh di hold dulu seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ini trader yang memiliki ilmu dan jam terbang di market. Nah, sebenarnya ini cukup penting ya. Kenapa? Karena day trading ini adalah salah satu metode yang cukup menurut saya bilang high risk ya. Dan karena nggak semudah kita main swing gitu. Karena kalau kita main day trader itu butuh sebenarnya insting dan kecepatan. Karena kalau pagi-pagi itu ketika misalkan kita udah punya barang, ketika harga sahamnya naik ya, nah itu kan biasanya kalau habis naik nggak lama tuh, kayak contoh deh pagi-pagi tadi jas ya, kalau kalian perhatikan chartnya, dia openingnya ke bawah dulu, terus naik, nggak lama langsung diguyurkan. Nah kalau kalian di sini ketika naik ini greedy, atau tetap nggak mau jual, padahal di sini contoh deh bid overnya udah nggak bagus, overnya mulai diisi-isi, terus mulai banyak yang haki dan segala macam, dia udah nggak kuat nih naik, tiba-tiba diguyur. Nah, kalau kalian misalkan nggak punya ilmu di sini, ya itu otomatis kalian kena guyur atau kalian serakah seperti itu. Makanya merasa cukup itu sangat penting. Nah, itu sebenarnya ya kalau kalian yang penting bisa disiplin ya. Ya kan kita sahamnya udah kita sediakan ya. Yang penting disiplin dengan apa ya? Disiplin dengan trading plan yang udah dibuat gitu. Kalau ya udah TP dulu. Nah, terus yang ketiga, trader yang ingin mendapatkan income tambahan yang lebih cepat. Nah, nggak bisa dipungkiri lagi ya kalau misalkan main day trading atau yang scalping yang main cepat itu ya returnnya akan jauh lebih besar gitu. Dengan modal kecil ya. Gini contoh,
Kalau kita cuma punya 10 juta di RDN ya, ketika kita main swing, ini tuh kita nggak bisa langsung buy 10 juta loh. Kita harus pakai money management yang baik. Kita bisa beli bertahap. Misalkan kita bisa beli 2 atau 3 area ke bawah ya. Biasanya seperti itu kalau main swing. Kalau kalian main swing satu harga langsung buy, kalau emang nggak di supportnya banget gitu ya, atau enggak misalkan market lagi nggak bagus, itu akan lebih susah untuk swing. Tapi kalau misalnya day trading, ya udah ketika kalian punya 10 juta, boleh nggak all in? Ya sebenarnya saya nggak pernah menyarankan ya, tapi kalau kalian memang udah punya jam terbang dan udah punya ilmunya, ya kenapa enggak gitu. Kan ketika 10 juta modal, kalian besoknya naik 2% aja, itu sehari ya udah 200.000 ya, kepotong fee sekuritas dan lain-lain, mungkin bersih-bersih ya 180 ya atau 170 gitu. Seperti itu. Mungkin itu day trading sama dengan scalping ya, bisa mendapatkan income yang lebih cepat gitu, atau return yang lebih cepat. Nah, selanjutnya ini fakta yang pahit dalam trading ya. Kita nggak pernah bisa terhindar dari cut loss. Ya, mau apapun itu metodenya, mau kalian main swing, mau scalping, mau day trading, atau trend following, atau investasi sekalipun, kita perlu nggak bisa terhindar dari yang namanya cut loss. Makanya cut loss ini penting untuk apa? Untuk membatasi resiko kita gitu. Untuk mengamankan modal kita. Ya udah, kalau misal saham turun, kalau emang udah sampai area cut loss, kita ya udah di cut loss. Untuk apa? Nah, modalnya itu bisa kita gunakan ke saham yang lain gitu, yang memiliki potensi yang ada kenaikan seperti itu. Nah, mungkin di sini saya jelasin sedikit tipe trader saham ya. Nah, kalau untuk masalah tipe sendiri, itu ada 3 tipe yang umumnya dikenal gitu. Yang pertama ini scalper. Scalper ini tipe trader yang melakukan transaksi dengan jangka waktu sangat singkat. Trader tipe ini dapat membuka dan menutup transaksi hanya dalam hitungan jam, menit, bahkan beberapa detik saja. Nah, biasanya scalping ini sama sebenarnya dengan day trading. Biasanya scalping ini dia nyari return tuh hanya 1-2% atau naik 1-2 tick aja gitu ya. Nah, untuk scalping. Lalu untuk day trader, ya udah seperti yang dijelaskan di awal ya, melakukan kegiatan trading dengan sistem day trading. Trader akan melakukan pembelian di awal sesi pembukaan dan melakukan penjualan di akhir jam bursa dalam hari yang sama ataupun sebaliknya. Nah, lalu yang terakhir nih yang swing trader. Swing trader adalah tipe trader yang melakukan transaksi dalam rentang waktu singkat hingga menengah. Swing trader melakukan transaksi dalam jangka waktu harian, mingguan, hingga bulanan. Nah, untuk swing trader nih, dia tradingnya agak lebih lama, makanya agak lebih santai. Makanya kenapa para pemula ini disarankan untuk menjadi swing trader, ya itu karena lebih santai. Ataupun orang-orang yang sibuk ya, yang nggak bisa mantau market, hari itu tuh nggak bisa mantau banget gitu. Dia bisa mantau hanya malam. Nah, ini swing trader cocok untuk mereka. Nah, kalau kalian punya waktu lebih untuk mantau market, sayang gitu kalau hanya jadi swing trader. Menurut saya itu sayang ya, karena swing trader tuh ya kita kan lebih santai gitu. Kalau kalian sehari-hari bisa mantau market, apalagi bisa mantau dari jam 9 sampai jam 3 ya, itu jadi swing trader sangat sayang. Ya coba kita belajar sedikit mengenai day trader supaya bisa dapat return yang lebih. Nah, lalu semakin cepat seseorang melakukan transaksi saham, maka resikonya juga akan semakin besar. Kenapa seperti itu ya? Karena ketika kita menjadi scalper ya. Nah, itu kita akan melakukan aksi buy dan sell tuh akan jauh lebih banyak ketimbang swing trader. Makanya di situ ketika kita melakukan buy and sell lebih banyak, berarti resiko yang ada pun akan lebih besar. Seperti itu. Nah, makanya harus disesuaikan ya dengan profil resiko kita. Nah, kalau misalkan profil resiko kita yang sangat agresif, ya scalper dengan day trader ini sangat cocok gitu untuk kita. Kalau kita mau yang santai, ya udah kita mainnya di swing aja. Nah, makanya itu resiko jangan dilupakan ya, jangan hanya terfokus terhadap returnnya saja gitu. Jadi resiko nomor 1 yang harus kita lihat. Nah, day trader akan cenderung melakukan aksi buy sell lebih sering ketimbang swing trader ya. Ya contohnya ya contoh simpel seperti ini ya. Ketika misalkan kita menjadi seorang swing trader, ya udah kita beli aja di sini. Udah kita hold, sell di sini contoh, atau sell ketika trennya udah patah. Tapi ketika kita melakukan
melakukan aksi sebagai day trader ya ini terbalik ya harusnya buy di bawah sell di atas gitu. Ini buy di atas sell di bawah kayak. Nah, ya seperti itu kita bisa buy di bawah, sell di atas, buy di bawah, sell di atas seperti itu. Jadi akan cenderung melakukan transaksi itu lebih besar. Nah, contoh di sini. Nah, kalau misalkan kita sebagai swing trader, ya udah kita buy. Nah, kalau kita buat trend line, kita jual di mana? Nah, kita buy di sini contoh. Kita sell di mana sih? Ya sell ketika dia break area trend line-nya gitu. Tapi kalau kita misalkan jadi seorang day trader atau trader yang lebih cepat gitu. Contoh kita buy di sini terus sell di sini. Nanti ini turun. Nah, di sini ada konfirmasi buy lagi. Di sini sell lagi. Terus kita cari lagi. Nah, di sini ada buy lagi, sell lagi, buy lagi, sell lagi. Nah, cenderung akan lebih banyak buy and sell. Nah, ketika di sini buy, di sini ini gagal naik, ya udah kita harus cut loss gitu. Jangan sampai misalkan nggak cut loss. Nah, ketika nggak cut loss kan ya dia malah lanjut turun gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa menjamin ya day trading pun akan sukses. Kan orang banyak bilang wah cuma nyari 2-3% lah gampang. Ya nggak segampang itu. Pasti ada aja satu kendala dan lain hal seperti itu. Nah, kalau di sini ya oke, di sini swing trader menang karena ya nyantai aja buy di sini, hold di sini. Ya kalau kita lihat sepertinya, tapi apakah ketika misalkan chart ini nggak ada, ketika baru sampai di sini, gitu nih, ketika baru sampai di sini, apakah mereka akan tetap tenang juga gitu? Ketika sampai di area sini, wah ketika saya buy di sini, saya udah punya return misalkan di sini hampir 50% ya. Tiba-tiba dia turun, wah ternyata return saya menipis jadi ya contoh 20%, wah hilang 30%, apa itu kan psikologi kita itu terganggu, pasti terganggu. Biasanya aduh dari 50% kok tiba-tiba 20%. Nggak taunya udah sell, takut return kita habis, nggak taunya dia malah diajak naik lagi. Nah, itu makanya pentingnya psikologi ya sebagai swing dan day trading itu sangat beda. Makanya kalau yang yang bisa mantau market lebih ya itu disarankan day trader bisa menjadi opsi. Nah, beda kasus ketika memang pergerakan tadi kan sahamnya uptrend ya. Kalau tadi sahamnya uptrend, oke, swing trader menang. Day trader bisa cuan nggak? Bisa juga. Jadi ketika sahamnya uptrend, day trader tuh bisa. Ketika swing itu jauh lebih bisa. Tapi ketika sahamnya downtrend kayak gini, apakah day trader bisa? Jawabannya enggak. Apakah swing trader bisa? Ya jawabannya enggak. Di sini day trader yang bisa. Ya bisa pun dengan resiko ya. Dengan resiko contoh, ketika kita buy di sini, oke di sini ya gagal naik, ya besoknya baru naik. Ketika kita buy di sini, buy nih candle ini, ternyata besok naik, oke kita berhasil. Nah di sini udah mulai hijau, besoknya naik, oke berhasil. Terus lagi kita cari di sini gagal. Nah kalau misalkan kita oke di sini naik nih konfirmasi, oke besoknya berhasil cuan. Nah lumayan. Jadi ketika kita melakukan day trading, ya saham mau trennya apapun itu bisa kita manfaatkan untuk buy. Tapi kalau swing ya nggak bisa gitu. Makanya kalau misalkan kalian lihat pergerakan ISG sekarang, ya ISG nggak kemana-mana. ISG cenderung sideways dan turun ya. Bahkan saham-saham big cap, saham dan komoditas, transportasi ya itu ya udah turun. Kenapa? Karena ya emang sebelumnya udah naik tinggi ya. Nah, sekarang udah turun. Nah ketika sekarang turun, para swing trader ngapain? Ya diem aja, nunggu. Kita ngapain? Ya kita tetap trading aja harian seperti biasa. Ya kita masih bisa cuan kan. Tadi Aldo pagi-pagi naik sempat hit sampai 900. Saya kira 900-nya up itu ternyata nggak up ya, tadi sebenarnya udah bagus, nggak tahu itu sangat kuat dan dia break lagi ke bawah ya oke masih TP1 lumayan 2%. Terus juga ya Amar gagal tapi masih di atas area stop loss kita, ya itu masih oke di hold. Terus juga AGI bisa dipanen cuan, MPPA juga bisa dicuan, ya kita masih bisa cuan gitu ya. Jadi day trader tuh sebenarnya nggak mesti ngelihat ISG tuh harus kemana gitu. Itu boleh nggak ngelihat, boleh, tapi saya pribadi tuh jarang merhatikan ya ISG mau kemana pun ya saya tetap trading gitu. Trading seperti biasa, nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena kita akan cenderung bermain di saham-saham lapis 2, lapis 3 yang memang memiliki indeks yang memiliki bobot ke indeks itu cukup kecil ya. Jadi nggak peduli ketika indeksnya mau naik, mau turun, ya kalau dia mau naik, naik aja gitu.
itu nggak peduli seperti itu. Nah makanya di sini ya day trading menang, swing trading ngapain ya? Cuma bisa nonton gitu. Tapi resiko ketika kita bermain di saham yang downtrend ya resiko pun akan semakin besar gitu. Ini kan contoh ada beberapa yang mungkin akan lebih banyak gagal ya. Kalau kita baik di sini gagal, di sini juga gagal. Tapi di sini ya berhasil, di sini juga berhasil. Nah seperti itu. Jadi ya, nah ini adalah hal yang paling sering ditanyakan ya. Sebenarnya stop loss ketika kita melakukan day trader atau kita beli menu sore itu dilakukan kapan sih stop lossnya gitu? Ketika market berjalan atau ketika market udah closing gitu? Ini pasti punya banyak sekali pertanyaan yang muncul ya seperti ini gitu. Stop loss tuh dilakukan saat kapan yang baik dan benar gitu ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau bisa saya bilang, nah jawabannya itu ada dua. Ya, pertama bisa dilakukan saat marketnya berjalan, atau kedua bisa juga dilakukan saat marketnya closing. Ya jadi nggak ada jawaban pasti gitu. Kenapa nggak ada jawaban pasti? Karena di dunia trading saham itu nggak ada kepastian, yang ada hanya probabilitas gitu. Bagaimana kita bisa meminimalisirkan resiko? Bagaimana kita bisa meminimalisirkan resiko dan mendapat keuntungan yang besar? Kenapa seperti itu? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat yang pertama nih, ketika kita melakukan stop loss saat market sedang berjalan, mungkin ini kelebihan dan kekurangannya ya. Kita kelebihannya tuh akan terhindar dari minus yang lebih besar. Ya, ketika misalkan sahamnya turun, oke, kena stop loss kita. Di sini stop loss tuh maksudnya auto order ya, auto order stop loss gitu. Kalian pagi-pagi tuh pasang auto order gitu di sekuritas masing-masing, auto order di area stop loss. Wah, tiba-tiba pagi-pagi kena area stop loss nih. Nggak taunya dia malah lanjut turun sampai ARB, yaitu plusnya kita akan terhindar dari minus yang lebih dalam, yang hari itu saham hari itu turun 6%, kita karena kita berhubung pasang stop loss ya kita hanya minus 2,5%. Contohnya seperti itu. Nah, kekurangannya bisa saja terkena gocekan atau yang banyak dibilang gocekan bandar gitu ya, atau bisa dibilang juga wah bandar nurunin penumpang dulu. Nah, bisa saja terkena gocekan setelah harga turun tiba-tiba harga diangkat naik kembali. Kan banyak kejadian ya. Contoh hari ini Aldo turun dulu sih, tapi nggak sampai area stop loss kita ya. 860 itu 850 kalau nggak salah dia sampai 860 dia turun, habis itu lanjut naik. Masih aman tuh harusnya. Nah, ini adalah kekurangan dan kelebihannya ya. Kelebihannya ya kalian akan terhindar dari minus yang lebih besar. Lalu kekurangannya ya kalian bisa terkena gocekan. Tapi ketika kalian melakukan stop loss saat market closing atau nggak pasang stop loss gitu ya, kalian nunggu nih ketika sahamnya gagal naik, sahamnya turun, ya udah kalian tunggu konfirmasi di closing market. Yang pertama, kekurangannya kalian bisa dapat minus yang lebih besar. Bisa aja ketika dia turun kalian tunggu closing, oke tunggu closing, ya minus sampai 6%. Itu bisa aja. Lalu yang kedua, kelebihannya kalian terhindar nih dari gocekan ketika harga turun tiba-tiba harga diangkat naik kembali. Kan paling nggak enak ini yang kedua. Wah, habis cut loss pagi-pagi kok harganya diangkat naik gitu ya. Itu kan sering banget kejadian. Saya tahu tuh itu di grup kan banyak yang ngeluh juga ya, sering banget kejadian. Wah, udah cut loss kok malah naik lagi. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya bagaimana yang harus kita apa ya? Jadi sebenarnya kita tuh harus gimana pasang, apakah kita harus pasang stop loss saat market berjalan, apa kita pasang stop loss saat market closing? Jawabannya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Jawabannya itu ada di diri kalian. Oke, kalian siap dengan yang mana? Kalau kalian nggak pasang stop loss saat market berjalan nih, contoh kalian, contoh si A pasang stop lossnya saat market closing. Siap nggak ketika dapat minus yang lebih besar bahkan sampai ARB? Siap nggak? Nah, itu dulu yang jadi pertanyaan. Kalau nggak siap, wah saya nggak siap nih, harus minus 6%, nanggung minus sampai ARB. Ya udah kalian pasang stop loss, simpelnya.
Tapi kalau kalian ya udah saya siap. Kenapa siap? Ya ketika daripada contoh ketika saya pasang stop loss saat market berjalan, tiba-tiba harganya turun kena stop loss saya, dia harganya malah naik. Nah, itu kan nggak enak. Ya udah, saya pasang stop loss-nya di market closing aja. Ya udah kita sekalian fight aja gitu. Kalau turun ya udah saya mau lihat turunnya sampai mana. Itu yang saya lakukan. Kalau kalian nanya saya pakai yang mana? Ya saya pakai yang ini. Saya pakai yang closing. Kenapa? Ya itu, ketika misalkan sahamnya turun ya udah kita fight aja sekalian gitu. Udah terlanjur turun ya udah kita lihat aja mau turun sampai dia mau turun sampai mana. Kalau emang mau sampai ARB itu saya nggak pernah dibawa ARB ya. Mungkin kalau kalian tahu beberapa hari yang lalu yang contoh kasus di ESIP deh, yang ESIP kan turun bahkan sampai ARB ya, yang saya bilang masih ada yang nanya ESIP gimana, kata saya oke, ARB buang, tapi kalau bidnya itu udah tipis, udah misalkan ya tipis itu berapa, itu kan di saat itu 98.000 atau ya 95.000 kalau nggak salah ya bidnya. Saya bilang ketika bidnya udah tipis baru kita out, langsung buang kiri. Tapi kan ESIP nggak sampai tipis, hanya sampai di 80.000 kalau nggak salah. Tiba-tiba dibawa naik lagi, dibawa naik. Ya emang nggak sampai naik hari itu, tapi naiknya besok kan. Besok naik sampai TP1 kita itu berhasil ESIP. Habis udah TP1 baru dia lanjut turun lagi. Dan anehnya itu ketika dia naik itu masih nggak ada yang nggak TP. Ketika dia turun malah panik, itu jangan sampai kayak gitu lagi. Nah itu makanya, jadi kenapa? Karena saya udah pakai keduanya loh. Saya udah pernah pakai yang ini. Saya udah pernah pakai metode yang ini. Iya oke, saya terhindar dari minus yang lebih besar. Saya terhindar dari cut loss minus 2%. Tapi ketika saya lihat-lihat, ketika saya analisa ulang, kok banyak ya saham yang ketika paginya turun dulu malah naik. Kenapa? Oh iya, karena memang sebelumnya dia udah naik, mungkin dia akan retrace dulu gitu ya. Nah baru dia naik lagi. Pagi-pagi akan retrace, kenapa ya? Karena memang ada yang jual dari yang sebelumnya. Gitu. Yang jual siapa ya? Mungkin contohnya yang jual retail, tapi big money-nya itu belum jual. Makanya dia bisa paginya turun dulu, habis itu dia akan naik lagi. Itu bisa aja seperti itu. Makanya ketika saya udah melakukan keduanya, menurut saya yang paling worth it yang ini. Untuk diri saya pribadi. Karena saya siap ketika misalkan diajak turun lebih dalam ya, diajak nyelam istilahnya seperti itu. Yang penting saya bisa terhindar dari gocekan itu. Karena saya paling nggak bisa nerima ketika saya cut loss sahamnya terbang, itu saya paling nggak bisa menerima gitu. Saya nggak paling nggak bisa saya maafin hal-hal itu. Kalau misalkan untuk cut loss saya paling bisa maafkan karena ya cut loss udah jadi ya harus jadi makanan sehari-hari deh. Makanya udah biasa. Nah, contohnya seperti ini. Jika pasang stop loss saat market berjalan, kalian dapat terhindar dari minus yang lebih besar. Nah, ini contohnya. Contoh nih, kalau misal kita pasang stop loss, oke kita pasang stop loss di sini ya. Oke, udah stop loss di 2,5%. Aman, stop loss 25% di sini. Kita udah kena auto stop loss kita. Tiba-tiba harganya turun. Aman, sampai 6%. Kita terselamatkan yang pasang stop loss. Tapi ketika kita pasang stop loss di market, nah ketika ada contoh yang kayak gini di bawah sini, ini kena area stop loss kita dari 167 sampai 157. Hampir ARB kalau nggak salah ya, hampir 5%, 4% deh ini turunnya. Kita udah pasti kena area stop loss di sini. Ketika kita stop loss, harganya malah naik. Siapa yang nggak kesel kalau kayak gitu? Nah, makanya jika pasang stop loss saat market closing, kalian dapat terhindar nih dari hal-hal yang kayak gini. Ya, ketika harga sahamnya turun, ya udah, nggak usah panik gitu. Ya udah, karena kita mainnya closing, oke kita closing. Harus teguh sama pendirian kalian, jangan wah saya main closing nih. Jam 9 tiba-tiba diajak nyelam sampai mau RB udah apa ya gemeteran gitu istilahnya. Udah buang padahal kan niatnya oke, saya nunggu konfirmasi dulu karena di jam kalau kalian tahu ya jam 9 sampai jam 9.30 itu market tuh sangat volatil. Dia bisa bergerak kemana aja. Bisa aja saham yang tadinya naik tiba-tiba langsung turun. Bisa juga saham yang tiba-tiba turun langsung naik karena di situ tuh market tuh belum tahu arahnya tuh mau kemana gitu. Makanya market akan lebih cenderung santai ketika dia udah masuk jam 10 pagi. Dia udah mulai tahu arah pergerakannya tuh mau kemana gitu. Nah makanya itu harus kalian perhatikan dulu ya. Kenapa makanya pagi-pagi tuh, wah pagi-pagi turun ya udah nyantai dulu karena market tuh lagi volatilnya seperti itu. Dia masih mau menentukan arah. Kira-kira mau kemana ya? Nah seperti itu. Nah jadi ya itu tinggal kalian pilih aja gitu.
Kalau kalian mau pasang stop loss saat market berjalan, ya kalian akan terhindar dari minus yang ini. Tapi juga kalian bisa kena gocekan dari yang kayak gini. Seperti itu. Nah, kalau kalian pasang stop loss saat market berjalan, ini kelebihannya. Nah, ini kekurangannya. Sebaliknya, kalau kalian pasang stop loss saat market closing, ini kekurangannya dan ini kelebihannya. Nah, tinggal dipilih aja, tinggal kalian sesuaikan ya maksudnya. Tinggal kalian sesuaikan dengan profil risk kalian, gitu. Cocoknya dengan yang mana. Nah, oke. Nah, lalu banyak trader itu rugi karena salah analisa. Mungkin salah analisa itu adalah hal yang wajar ya. Hampir semua trader tuh pernah salah. Gak mungkin dia 100% selalu bener. Ada aja selalu salahnya. Dan lebih banyak lagi karena nggak disiplin. Jadi sebenarnya lebih banyak karena nggak disiplinnya dibanding salah analisa. Kenapa? Karena ketika sahamnya naik, dia nggak mau jualan. Entah nggak mau jualan karena dianya emang lagi nggak mantau, atau juga karena dianya lagi serakah atau greedy gitu ya. Wah, ini bisa naik lagi nih. Masa cuma 2%? Gue pengen 10% sehari. Nggak taunya sahamnya malah tiba-tiba diguyur gitu. Saham naik nggak mau dijual karena takut naik lebih tinggi lagi. Saham turun nggak mau di cut loss karena berharap bisa naik lagi. Nah, ini adalah orang-orang yang trading sesuai dengan berdasarkan harapan, bukan berdasarkan analisa. Yo, kalau kita udah misalkan udah turun, udah sampai stop loss kita, udah konfirmasi, wah saham ini udah konfirmasi break area stop loss, udah out dulu gitu. Urusan terus gimana kalau misalkan dia naik lagi? Ya udah, kalau dia naik lagi, kalau kalian mau ini ya udah kalian masuk lagi aja gitu. Kalian CLBK istilahnya seperti itu. Nggak masalah kok, nggak masalah. Itu banyak loh. Banyak, misalkan contoh di sini kalau saya gambar ya. Contoh, nah di sini area supportnya nih. Tiba-tiba saham, oke, di sini area stop loss kita deh ya, ini support kita jadikan area stop loss. Tiba-tiba harga sahamnya break ke bawah gitu. Wah, konfirmasi closingnya break di bawah support, ya udah out dulu. Even tiba-tiba besok dia malah naik sampai sini, ya itu nggak masalah. Kalau kalian mau masuk, masuk aja lagi. Oh, berarti ini pulse breakout gitu, atau turunnya nih bohongan gitu atau palsu, atau bisa dibilang nurunin penumpang dulu atau ngegocek retail dulu supaya keluar. Retail kan, wah ini break support nih, out gitu kan, stop loss out, nggak tahu kisangan, bisa aja. Itu udah sering banget terjadi seperti itu. Mau di kan kalau break resisten atau break support itu bisa aja ada pulse breakoutnya seperti itu. Nah, ya kalau kalian mau kayak gini terus ya mau sampai kapan gitu tradingnya, ya usahakan emang disiplin. Kunci dari kita bermain dari trading karena resikonya tuh lumayan tinggi, ya itu semua harus support dari sisi sekuritas. Ini banyak bukannya saya mau promo lagi ya, kalian kalau mau pakai MNC silahkan ya, kalau mau pakai sekuritas kalian pun silahkan, atau sekuritas yang lain pun nggak masalah gitu. Karena emang saya pakainya MNC, ya saya mulai terbantu aja gitu dengan sekuritas saya saat ini. Kalau kalian mau merasakannya juga nggak masalah gitu. Nah, itu makanya jangan sampai oke kita main day trading tapi sekuritas kita tuh pagi-paginya tuh selalu aja nge-lag gitu. Tiba-tiba saham udah naik, kita nggak bisa login untuk jualan. Pas bisa login, sahamnya udah ARB, kan itu sedih gitu. Itu bukan salah di kitanya, itu salah sekuritasnya. Nah, kalau kayak gitu harus gimana ya? Harus pindah. Harus kayak gitu, harus pindah seperti itu. Nah, itu makanya yang harus kalian perhatikan. Nah, selanjutnya mungkin saya kan ngasih sedikit tips ya. Tips untuk kita day trader, khususnya untuk kita beli menu sore ya, menu sore. Nah, gimana tipsnya? Oke. Tips yang pertama ketika saat kita membeli, ketika sore hari nih. Ketika kita mau beli menu sore, yang pertama kalian bisa gunakan money management yang baik. Kenapa gunakan money management yang baik? Karena ketika sahamnya turun, ya ketika harga sahamnya turun, besoknya nggak sesuai ekspektasi kita, namun saham tersebut masih berada di atas harga stop loss atau MA5. Saya pernah
saya pernah kelas bulan apa ya kalau nggak salah. Saya selalu bilang MA5 itu jadi support kita untuk day trader. MA5, simpelnya itu aja, pakai MA5. Boleh di hold dulu, makanya boleh di hold atau mungkin bisa di appraise down. Nah, makanya gunanya money management kalian yang baik di awal ini bisa untuk mengantisipasi jika harga sahamnya turun. Itu ketika harga turun kalian bisa appraise down gitu, masih ada dana untuk appraise down kalau emang mau appraise down. Tapi kalau misalkan mau di hold pun ya oke, nggak masalah. Contoh kayak ya kemarin MPPA. Oke, kemarin hari apa ya? Rabu Selasa, sore MPPA hari Selasa. Rabu gagal naik. Dia turun, berada di atas satu tick stop loss. Nah, kalau kalian lihat stop loss, itu stop loss tuh sebenarnya nggak sembarangan. Saya tuh nyari titik-titik support minornya ya. Sebenarnya support minornya tuh di mana? Pas banget dia berada di satu tick di atas area stop loss-nya ya. Stop loss kan 210 ya. Itu 212 kalau nggak salah. MPPA tuh. Nah, pas kan di situ. Nah, ketika kondisi saham sedang seperti itu, kalian boleh average down. Untuk apa? Ya untuk supaya average kalian tuh bisa turun gitu, bisa berada di tengah-tengah. Contoh kalau misalkan nih kita beli di sini kan ya, kita beli di sini, wah sahamnya tiba-tiba besoknya, sorry bentar nih. Oh, kita buy di sini, sahamnya tiba-tiba besoknya turun sampai sini. Nah, berhubung ini stop loss kita nih di sini, contoh stop loss satu tick di atas. Wah ini belum kena area stop loss, ya udah boleh average down, boleh nggak? Boleh banget, boleh average down. Supaya apa? Supaya mungkin yang tadinya average kita di atas ini, ya ini average kita bisa ada di tengah-tengah nih, bisa ada di sini. Nah, tapi gimana ketika besok break area stop loss atau break MA5-nya, ya udah itu harus cut loss. Udah nggak ada harus average down lagi, nggak ada. Mau sampai kapan kalau kalian mau average down terus. Tapi ketika misalkan besoknya harga sahamnya naik, itu kan lumayan, average kita udah turun. Atau kalau kalian misalkan nggak average down pun masih mau hold, ya itu nggak masalah juga. Tapi saran saya kalau kalian mau average down boleh. Terus gimana size-nya? Ya size-nya disesuaikan aja dengan pembelian pertama. Kalau misalkan beli pertama 5 juta, kalian boleh beli 5 juta lagi. Atau boleh beli mungkin 10 juta, itu lebih bagusnya. Kalau day trader ya. Biasanya untuk day trader kalau gagal cukup satu kali aja average down. Kalau dia lanjut turun udah itu berarti gagal. Nah, jika harga sudah di bawah ini kan stop loss seperti itu. Jadi jangan sampai wah ketika udah di bawah MA5 masih nggak mau stop loss. Nyari MA, wah next masih ada MA10 nih. Udah average down lagi di MA10. Wah, MA10-nya di break lagi. Wah, cari lagi MA20. 20 di break lagi ya, terus aja sampai MA200 itu nggak ada habisnya. Makanya pentingnya stop loss untuk melindungi modal kita ya. Makanya udah kita acuannya area stop loss yang ada di trading plan atau MA5. MA5 mah gampang ya, kalian masuk ke trading view, kalian setting MA5 udah ketahuan harga MA5 ada di berapa seperti itu. Itu untuk tips saat membeli. Lalu gimana ketika kita menjual? Nah, karena menjual ini sembarangan ya. Karena ada juga yang, waduh, saya udah jual, kok tiba-tiba harganya malah makin naik. Nah itu enggak apa ya? Enggak, ya sebenarnya seperti itu pun hal yang wajar ya. Kalau emang bahasanya ya udah disyukuri aja, berarti masih apa? Ketika orang lain beli saham kita, yaitu rezeki orang lain kalau kita mau bersyukur. Tapi kan biasanya pada ini ya, pada ngeluh, aduh ini malah dijual, coba nggak dijual bisa cuan lebih tinggi lagi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut seperti apa? Nah, ini saat menjual saham, TP1 itu selalu menjadi patokan utama. Kenapa? Karena TP1 itu adalah pertama ya, resist minor dan area ideal untuk TP dari para day trader. Atau ya bisa dibilang area banyak yang jual tuh lumayan ada di area TP1 nih. Jadi di area-area TP itu sebenarnya area resist minor ya. Jadi banyak ya, mungkin akan ada beberapa apa ya, bisa dibilang penjualannya akan sedikit lebih banyak gitu. Tapi bisa nggak ditembus? Bisa aja kalau memang situasi kondisinya mendukung. Nah, TP1 ini selalu menjadi patokan utama. Ketika sahamnya udah sampai TP1, udah TP dulu. Nah, TP dulu. TP-nya berapa banyak?
Nah ini, kamu bisa menjual sebagian di TP1, kemudian sisanya pasang trailing stop. Gimana? Kalian bisa jual berapa? Oke, kalau saran saya biasa mungkin 40-50% kita jual dulu di TP1. Sisanya pasang trailing stop atau pasang stop loss di average buy kalian. Kalau kalian nggak punya di sekuritas kalian nggak ada trailing stop. Ini mah ketika TP1 oke jual 50%. Nah 50%-nya lagi dilupain. Loh tiba-tiba turun. Aduh gimana saya udah jual tadi setengah, ini setengah lagi malah turun. Nah itu yang jadi masalah. Makanya pentingnya kalian pasang stop loss atau trailing stop kalian setengah lagi. Tapi kalau kalian, saya nggak mau ribet, saya TP1 aja setiap hari, ya udah nggak masalah. Setiap pagi saya order tuh TP1 itu nggak masalah. Nggak pusing lagi. Tapi kalau harga sahamnya lanjut naik ya udah kalian jangan ngeluh gitu. Jangan harus kuat ngelihatnya gitu. Nggak boleh nyesel. Ya kan kalian udah dikasih cuan. TP1 tuh hampir 2%. Jadi lumayan. Nah, lalu jika harga saham melanjutkan kenaikan kan kalian masih punya barang. Punya barang yang mana yang 50% tadi. Makanya kalau misalkan kita mau istilahnya kita mau dapat return yang lebih itu caranya gini. Ketika saham misalkan nih contoh, ketika saham saham yang kita beli nih ya. Anggap kita beli kemarin, hari ini sahamnya naik 3%. Kalau kita selalu pengen dapat profit yang besar ketika harga sahamnya naik 3%, itu tuh kita harus punya pemikiran saham kita tuh masih BEP di sini. Kenapa? Ya, seperti itu. Nanti ketika kita misalkan sahamnya lanjut naik, nah baru deh ketika sahamnya misalkan naik 5%, oh ya udah kita bisa cuan nih. Kita baru cuan di sini, baru cuan 3% atau 2% naik. Itu kan enaknya pakai trailing stop seperti itu ya. Jadi mindsetnya seperti itu. Kalau kalian misalkan mau cuan yang lebih besar gitu, mau cuan yang lebih banyak. Tapi kalau nggak mau pusing, ya udah TP1 aja. Saya juga biasanya selalu saya nggak pernah pasang sekarang ya. Saya dulu nggak pernah pasang auto order. Maksudnya saya nggak pernah pasang pagi-pagi order langsung di TP1, nggak pernah. Tapi kalau untuk dulu ataupun saat ini ketika misalkan saya pagi-pagi nggak bisa pantau market atau gimana, nah itu baru saya akan TP1 tuh saya udah order TP1 semua. Masalah kena atau nggak kena itu urusan belakangan ya. Kalau kena alhamdulillah gitu. Kalau nggak kena ya udah nanti saya lihat lagi. Oh harganya gimana nih? Apakah masih di area stop loss-nya atau enggak seperti itu. Nah itu yang harus diketahui. Nah lalu jika harga saham berbalik turun, kamu sudah mendapatkan profit. Nah makanya pentingnya pasang stop loss tadi di sisa yang 50% tadi pasang di average kalian buy, yaitu ketika harga sahamnya berbalik arah, ya nih saham naik nih, udah TP1. Oke, TP1 ya, naik TP1. Kalian jual 50% di sini. Wah, tiba-tiba balik arah nih. Karena kalian sisanya pasang stop loss di sini ya udah hilang. Ya kalian masih profit kan di 50% yang ini. Gitu. Tapi kalau misalkan malah lanjut naik ya kalian kan masih punya barang yang 50% di sini. Nah, ini akan ikut terus nih namanya trailing stop gitu kan. Nah, itu yang paling enak. Itu sih untuk tip yang mungkin saat ini yang biasa berdasarkan pengalaman gitu ya. Ini tips ini tuh berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalkan kalian lihat keluar atau belajar di luar mengenai day trading atau tips yang mungkin bisa aja berbeda karena pengalaman setiap orang tuh pasti beda-beda seperti itu. Ya ini yang saya rasakan dan sejauh ini yang saya gunakan ya cukup worth it gitu untuk saya pribadi. Nah mungkin kelas kali ini cukup sekian ya. Buat kalian ada yang mau ditanyakan seputar ya mungkin keluhan kalian atau kesusahan kalian nih ketika misalkan beli menu sore atau gimana gitu. Mungkin untuk materi udah habis ya. Semoga cukup jelas, kita udah belajar banyak dari mulai perkenalan apa itu day trading. Karena ini tuh sebenarnya lebih ke prakteknya ya. Teori ini tuh lebih ke prakteknya gitu. Jadi kalau kalian tahu teorinya doang tanpa praktek, nggak percuma gitu. Ini tuh sebenarnya praktek semua gitu. Nah kalau bukan bagaimana cara beli menu sorenya ya. Jadi bagaimana kan kalau cara beli menu sore mah itu cuma dibuka di kelas kita ya, di stock kelas. Nah kalau ini lebih ke bagaimana ketika kita udah beli kita memegang saham tersebut atau pegang menu sore tersebut tuh bagaimana? Bang kalau baca RB simetris apa tetap skemanya? Ya sebenarnya sama aja sih. RB simetris juga iya.
sama aja. Karena kan ya udah kita pasang. Nah itu makanya kenapa mungkin kalau ARB simetris itu kan lebih dalam lagi ya. Nah, akan lebih resiko yang nggak pasang stop loss saat market closing tuh akan lebih besar gitu. Seperti itu. Nah gini, contoh saya mau kasih tahu sedikit ya. Kalau kalian kita tunggu konfirmasi closing. Nah closingnya itu sebenarnya beda-beda loh. Percaya nggak beda-beda? Kenapa? Karena di time frame ini kan banyak nih. Ada time frame yang 1 menit, ada 5 menit, ada time frame 30 menit ya, ada 1 jam gitu. Nah, sebenarnya day trader tuh time frame itu time frame yang mana? Sebenarnya time frame-nya itu ini sebenarnya digunain dulu ketika saya masih RB simetris ya, tapi karena saat ini RB-nya 6%, saya nggak pernah membahas ini gitu. Mungkin sedikit gambaran aja gitu. Kalau kalian mau pakai sekarang pun nggak masalah. Nah gini, oke untuk day trader tuh time frame acuan tuh sebenarnya 1 jam, 1 sampai 4 jam itu acuan. Kenapa? Nah, oke ketika candle closing kan kalau daily itu 1 ya, udah dia break. Nah kalau misalkan time frame 15 menit atau 1 jam 4 jam itu kan selama 1 jam tuh 1 candle ya. Nah itu udah konfirmasi tuh. Contohnya gini, biar lebih jelas. Nih, ini area stop loss. Oke, ini harganya. Nah ketika masuk time frame 1 jam, nah ternyata time frame 1 jam break nih. Pas di time 1 jam dia bikin 1 candle kan, setiap 1 jam 1 candle. Break, ya udah kita stop loss. Padahal ketika misalkan di time frame mungkin di time frame daily-nya, ya ini bisa aja kayak gini. Nah, bisa aja kayak gini. Bikin hammer, itu bisa aja. Tapi karena kita pakainya untuk day trader, ini untuk yang simetris ya. Karena kan kalau misalkan nggak pasang stop loss tuh, nunggu closingnya tuh closing di time frame 4 jam biasanya kalau simetris. Tapi kalau yang sekarang ya aman aja lah. Seperti itu. Oke, aman ya. Oke, RB simetris tuh wacana kapan ya? Wacana mulu sih. Masih belum ada, jadi ya nikmatin aja sih. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, udah hampir 1 jam ya. Semoga jelas gitu. Semoga kita nggak ada yang ditanyain, kita tutup nih kalau kelas malam ini. Nanti kalau kalian mau tonton ulang atau belum paham, bisa banget nanti akan ada recordnya ya. Oke, aman ya? Nggak ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, makasih nih buat teman-teman yang udah join di kelas malam ini. Menceritain jatuh bangun dan market. Wah, jatuh bangun tuh, kalau jatuh bangun ya, sebenarnya jatuh bangun tuh ada seberapa ya? Saya tuh sebenarnya dulu, sekarang tuh udah bener-bener full ya. Maksudnya nggak bener-bener full time trader sih. Saya punya ada beberapa usaha yang lain juga. Tapi sekarang tuh jauh lebih banyak mantau market. Tapi ketika zaman sebelum 2020 ya 2019 saya tuh swing trader gitu, swing trader sejati. Karena pada saat itu saya masih kuliah, nggak bisa pantau market terus tiap pagi karena harus kuliah dan yang lain-lainnya. Jadi main swing. Nah ketika covid kan kita di rumah terus ya. Nah itu baru saya mulai jadi day trader. Ya jawabannya gimana? Jawabannya loss terus gitu. Jawabannya loss terus di 2020 tuh. Loss terus jadi day tradernya ya. Jadi swingnya oke menang karena saham tuh kan turun semua ya. Sahamnya turun semua gitu. Kenapa bisa loss? Karena ketika sahamnya baru naik sedikit itu langsung saya jual. Nah ketika dia turun itu saya diamkan gitu. Jadi makanya salahnya tuh di situ, banyak miss-nya tuh di situ. Nah ketika itu hampir 1 tahun deh, hampir 1 tahun, baru 2021 pertengahan baru saya bisa merasakan cuan konsisten dari trader, khususnya di beli sore jual pagi ya. Baru saya bisa nemuin AMI Broker, bikin formula di AMI Broker, muncul saham-sahamnya. Nah itu di situ sih sebenarnya ya, bener nggak ada yang instan, nggak bisa sebulan 2 bulan seperti itu. Nah dulu saya tuh nggak apa ya istilahnya, dulu tuh sebenarnya banyak ya tapi nggak se-hype sekarang gitu yang orang sharing atau di YouTube, di TikTok. Dulu tuh sebelum COVID tuh masih dikit ya, pas COVID tuh baru mulai rame banget seperti itu. Jadi ya kalau ngomongin jatuh bangun ya ada. Kalau sekarang konsisten nggak?
Saya pernah share loh, kan profit saya itu setiap bulan saya kasih tahu ya. Saya nggak mau ngasih tahu berapa nominal profit saya ya, karena takut dibilang ya mungkin ntar ria atau apa segala macam. Saya nggak mau dibilang gitu ya. Yang saya mau tunjukin ini loh, setiap bulan tuh saya bisa hijau. Porto saya tuh selalu hijau setiap bulan. Saya selalu share tuh di channel biar nggak dibilang wah cuma bisa rekomendasi tapi nggak bisa buy, cuma bisa rekom. Kan itu banyak. Kenapa? Karena ngerekom tuh gampang. Dia ketika nih, kenapa ngerekom itu gampang ketimbang praktek langsung? Kalian bisa ngerasakan sendiri karena ketika teori yang kalian punya, ketika kalian masuk ke market itu nggak bisa 100% benar gitu. Pasti ada aja miss-nya. Nah, miss-nya di situ itu yang selalu saya evaluasi, kenapa miss-nya bisa seperti itu. Menghasilkan nggak jadi day trader? Ya alhamdulillah. Saya kalau nggak menghasilkan itu nggak akan saya tekuni gitu ya. Kalau kalian nanya saya tipe yang apa sekarang ya, saya swing saya ada, day trader pun ada. Kenapa? Kalau kalian lihat porsi saya tuh swing dengan day trade itu sebenarnya porsinya tuh hampir sama ya. Porsinya tuh hampir sama. Kalau kalian lihat, contoh kemarin deh, itu saya buka satu AGI, saya sekali beli day trading ya emang harga segitu gitu. Saya sekali beli 20 juta, saya cuan 2% kan lumayan. Udah 400, berapa ya, 20 juta, 2% berapa sih? 200.000 ya? Nah 200.000. Sehari dapat 200.000. Itu kalau 2%, kalau bisa dapat 3-4% kan bisa lumayan gitu. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya day trader tuh kalau udah nemu klopnya itu akan menjanjikan gitu. Cara handling emosi dibawa turun itu gimana dan mantau. Nah gini, ketika sahamnya dibawa turun, saya selalu ngelihat data loh. Jadi kalau kalian misalkan panik ini saham turun gimana ya, saya selalu ngelihat data. Di MNC Sekuritas tuh ada data yang biasa saya share tuh. Kalau saya tadi itu saya share Aldo ya, yang itu adalah data HK dan HAKI ya. Nah dari situ tuh saya bisa tahu tuh. Wah, ketika misalkan mana ya, bentar saya lihat dulu. Nah, ketika sahamnya turun, wah ini sahamnya turun nih, tapi yang HK dan HK itu nggak jauh gitu volumenya. Oh berarti masih oke. Tapi kalau misalkan dia turun dengan volume yang cukup besar atau yang HQ-nya juga banyak, nah itu baru saya udah cukup was-was tuh seperti itu. Tapi kalau misalkan dia turun dengan volume yang tipis atau juga tekanan jualnya nggak terlalu besar, ya itu masih aman aja. Nah makanya di situ kenapa kita pentingnya ya bisa tahu gitu, bisa tahu. Nah kalau kalian nggak tahu ya mungkin ya tanya aja di grup, tanya gitu, jangan diem aja. Wah ini turun gimana ya, kan saya selalu usahakan saya selalu jawab ya kalau emang lagi mantau. Kayak tadi Amar, gimana nih menurut, kata saya bilang 300 nih lumayan kuat loh. Di sana tuh banyak. Kenapa 300 saya bilang lumayan kuat? Pertama itu area stop loss saya tuh, area stop loss itu pertama nggak asal ya. Asal kalian tahu nggak asal. Area stop loss, area TP itu nggak asal. Itu ada support minor, resisten minor, semua saya lihat. Nah, terus ketika saya lihat, wah 300 nih, kenapa kuat? Saya lihat di 300 nih transaksinya banyak. Ketika dia 300-nya di kanan, itu selalu di HK, Jadi yang nampung tuh lumayan ada gitu. Nah, itu dari situ saya bisa tahu kenapa. Jadi emosi saya tuh, oh iya berarti datanya nih masih oke gitu. Nah, AGI kemarin kan sempat dibawa sampai 2000 ya, kalau kalian tahu. Itu ya saya masih nyantai aja, saya belum stop loss ya. Walau saya nggak beli lagi ya, mas saya nggak mau beli lagi aja lagi. Biasa saya suka beli lagi, biasa beli satu kali harga pembelian. Nah, saya masih bisa aman, masih bisa nyantai. MPPA, kenapa saya bilang udah jangan stop loss dulu. Contoh deh, buka swing kemarin ya. Oke, pas di area stop loss saya lihat ini 266 itu area support yang sangat kuatnya buka. Kalau ini di break, saya ngelihat juga indeksnya ya. Indeksnya udah mau sampai area support. Bukanya udah di support. Nggak mungkin bukanya harus break lagi. Kalau buka break lagi, berarti goto semua tuh. Kan goto nih pengaruhnya sangat besar ya. Kalau goto naik, ISG cenderung akan naik. Nah kalau buka turun, otomatis goto tuh biasanya turun. Nah, indeks tuh ikut turun. Nggak mungkin. Menurut saya itu harus pastinya ada kekuatan. Nah, bener kan sekarang lumayan kuat. Nah, SMA nggak tahu nih, kita lihat besok. Setahu saya itu support kuat. Kalau itu di break ya bisa nggak itu di break? Bisa aja gitu. Tapi yang saya tahu itu data secara histori, secara data yang saya punya atau yang saya lihat atau yang saya analisa itu cukup oke gitu. Next ajarin ilmu volume. Sebenarnya volume tuh sesimpel
gini ya, volume tuh simple. Ketika misalkan harga naik banyak yang beli ya simple. Oh berarti tekanan buy-nya tuh sangat kuat. Berarti orang-orang yang mau buy-nya tuh banyak gitu. Simpelnya gitu. Kalau misalkan dipadukan dengan ilmu yang biasa saya pakai, teknik HK dan Haki itu ya, ya itu saya supaya bisa ngeliat real time market. Oh di jam segini tuh, di jam 9 tuh yang HK ini banyak. Nah ketika misalkan HK, contoh saya tuh inget banget, kalau nggak salah kemarin ya, AGI deh ya kemarin tuh AGI HK versus HQ-nya tuh perbandingannya tuh hampir 70-30 gitu kalau nggak salah. Jadi ada 10, jadi yang HK tuh contoh yang HK-nya 20.000, yang HQ-nya 10.000, tapi harganya turun. Nah, saya berpikir, oh ketika orang-orang nih HK yang 10.000 ini dia nggak mungkin dong harganya mau dibawa turun. Pasti dia harus dibawa naik supaya apa? Supaya dia bisa jualan. Nah, dari situ itu simpelnya tuh seperti itu. Seperti itu sih, simpelnya aja. Jadi makanya kenapa bisa nyantai, bisa bisa cuan ya belajar sih. Itu belajar harus tahu ilmunya. Itu ya sebenarnya nggak ada yang instan. Balik lagi nggak ada yang instan. Semua butuh proses, butuh kalian harus nemuin formula, harus nemuin satu formula kuncinya deh. Nah, itu yang sangat susah. Saya tuh dulu itu yang sangat susah, saya mengaku itu sangat susah. Berhubung dulu saya nyari ilmu ke sana ke sini, dulu tuh kayak contoh ya yang day trader tuh jarang loh, kayak yang scalper kayak Mas Bekti yang sekarang ya, dulu tuh kan nggak ada, dia ada baru tahun lalu gitu ya, pas 2020 awal COVID tuh, pas awal saya belajar tuh nggak ada, kebanyakan orang tuh swing gitu, saya nggak nemu aja, jadi makanya banyak waktunya tuh lebih panjang gitu belajarnya. Mungkin kalian ya sekarang ada saya bisa sedikit membantu gitu ya, bisa sedikit sharing berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kalau dari trading tuh apa aja sih yang harus kita perhatikan seperti itu. Nah kalau kalian misalkan join di kelas kita ya sorry bukannya promosi atau apa ya, itu akan belajar lebih dalam lagi gimana screeningnya, gimana cara belinya, saham yang kayak gimana yang bisa dibeli. Kan kalau sekarang nih kita belajar gimana ketika saham udah kita beli kita harus bagaimana seperti itu. Nah kalau ya di kelas kita akan belajar sebelum kita mau beli itu kita harus milihnya seperti apa. Nah itu seperti itu. Oke, jadi kepanjangan tuh. Semoga jelas ya gimana. Ada lagi kayak. Oke, aman ya untuk hari ini. Oh ya hari ini juga terakhir nih di bulan Juni. Besok kita udah masuk Juli. Biasanya Juli itu ISG kecenderungan cukup oke sih. Tapi menurut saya ya ISG masih nggak akan kemana-mana ya. Kalau bentar, kalau kita lihat sini nih, kita masuk ke chart. Ya ini ISG. Ya ISG ya kecil ya. Di sini ada, saya pernah gambar di sini ada satu resisten ya. Di sini pola nih. Double top, break neckline, break, retrace, turun lagi. Sebenarnya area turunnya sampai sini. Jadi sebenarnya area sini tuh area cukup kuat ya. Harusnya nih tuh kuat. Harusnya nih kuat. Kalau misalkan besok Jumat gimana? Ya mungkin bisa aja dia naik dulu. Hari ini kan udah beberapa kali dia selalu bikin ekor di atas tapi closingnya nggak kuat ya. Ya mungkin akan turun dulu sampai sini, nanti awal Juli baru dia naik lagi. Terus gimana untuk trading kita ya? Untuk day trade sih aman aja. Nah, makanya untuk swing kita ada 2 swing ya, semoga nggak kena stop loss gitu. Aman harusnya. Nanti kalau ISG udah sampai dekat-dekat sini lagi, ini nanti kita cari lagi untuk buy on weakness saham-saham yang ada gitu. Karena untuk buy on breakout di saham-saham ketika ISG kayak gini nih cenderung terkena pulse breakout seperti itu. Jadi lebih baik buy on weakness saja biar aman. Makanya main menu sore juga yang naiknya nggak terlalu banyak biar aman seperti itu. Oke, Bang sering ikut IPO. Enggak, saya nggak pernah ikut IPO loh. Saya nggak pernah ikut IPO sama sekali. Gini, karena ikut IPO itu menurut saya judi ya. Sumpah itu judi. Kalau menurut saya, gini, ketika saya punya 20 juta, saya pesan IPO, itu paling dapat 1 sampai 2 juta. Saya pesan 20 juta, dapat itu 1 sampai 2 juta, 2 juta deh. Maksimal 2 juta. Oke, 2 juta hari pertama naik 25%. 2 juta dari 25% tuh baru berapa duit kita? Itu harus nunggu berapa lama gitu. Ya mungkin dari masa offering ya, dari masa penawaran umum sampai nanti pendistribusian itu ya contoh anggap 1 minggu. 1 minggu 25%, 1 hari. Oh iya kalau dia ara, kalau dia nggak ara gitu kan.
ya mungkin dapat 200-300 ribu. Nah, itu harus nunggu 1 minggu. Kalau saya bisa dapetin sehari, kenapa saya harus nunggu seminggu gitu? Makanya sebenarnya saya tuh tipe orang yang kurang sabar juga ya. Makanya kenapa saya cocok ke day trader seperti itu. Saya punya waktu mantau di market, saya juga orang yang nggak sabaran. Nah, kalau swing kan saya nggak pernah buka sekuritas saya tuh. Terserah dia mau kemana juga, saya nggak peduli. Gitu. Tapi kalau dia udah kena area TP ya saya TP. Gitu. Makanya nggak selalu dipantau. Sering scalping juga nggak? Enggak, saya jarang. Kalau scalping tuh saya jarang. Saya tuh kurang jago juga di scalpingnya. Di menu sore day trader juga nggak terlalu jago juga. Cuma ya bisa aja gitu. Karena gini, biasanya kalau scalping tuh saya kalau nggak punya barang di sore hari ya, kalau misal sore hari saya scalpingnya di mana, biasanya di menu pagi tuh. Kalau saya mau scalping itu saya scalping di menu pagi yang ada, biasanya seperti itu. Biasanya saya langsung HK aja pas open press atau gimana gitu ya. Karena saya di MNC kan ada speed order ya, jadi enak langsung klik aja gitu kalau scalping. Tapi ya kalau ngajak kalian untuk scalping nggak berani sih saya, karena resikonya juga jauh lebih besar seperti itu. Oke, karena scalping dan day trader tuh nggak jauh beda ya. Karena kalau kalian bisa keduanya tuh sebenarnya combo cukup bagus loh. Contoh, kalian beli sore saham A, pagi-pagi jam 9 lewat naik, udah langsung jual. Nah, nanti nyari lagi scalping. Seperti itu. Nah, itu ya biasa saya sering juga, tapi nggak terlalu sering. Tapi kalau mau belajar scalping bisa tuh, dasar scalping saya udah buatin videonya ya di YouTube saya. Itu gampang, bisa ditonton aja kalau mau belajar dasar scalping. Sebenarnya nggak dasar ya, itu cara saya yang biasa saya lakuin untuk scalping. Dari nyari sahamnya mantau screening sahamnya di running trade, terus masuk ke bid offernya seperti itu, baru eksekusi. Nah, itu sih. Oke, aman ya, nggak ada lagi. 1 jam lebih nih, takut kelamaan. Oke, karena nggak ada lagi ya, kayak saya rasa cukup buat malam ini. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sharing untuk malam ini gitu. Karena malam ini cuma sharing aja, bukan niat menggurui atau apa. Mungkin di antara kalian banyak yang lebih jago daripada saya gitu, banyak yang lebih pengalaman. Tapi ini adalah kayak istilahnya journey hal-hal yang saya rasakan sendiri gitu selama bermain dengan gaya day trading di market seperti itu. Nah, hal yang saya alami itu saya bagikan ke kalian supaya kalian bisa belajar dari hal-hal yang saya dahulu udah lakukan gitu, untuk hal-hal yang salahnya bisa dievaluasi, dan ya yang baik-baik yang tadi bisa diikuti kalau memang kalian merasa cocok. Oke, itu aja ya buat kelas malam ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Sampai ketemu di kelas bulan depan ya. Nggak tahu nanti materinya apa. Kalau mau request materi boleh banget. Nanti kita diskusikan. Oke, makasih banyak semuanya.